Ini kameramennya punya masalah sama biasku. Kameramennya anti sama biasku. Kameramennya nggak suka sama biasku. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Adinda Permata. Hari ini mejanya kosong karena nggak mau unboxing. Unboxingnya udah kemarin dan udah aku up juga ya, jadi bisa ditonton dulu sepertinya. Kalau nggak, habis video ini deh nanti nonton ya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu kalau aku up video baru. Oke. Hari ini konten baru. Nama kontennya sih, kenapa sih Din? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa? Why? Yap. Jadi hari ini kenapa sih Din? Episode 1 aku mau ngebahas soal hal yang sering aku lihat seliweran di sosial media, di Instagram, di Twitter, YouTube, komenan-komenan, dan aku kadang juga balesin komenan-komenan itu. Jujur saja ya, ini jujur. Ada kucingku guys, dia minta makan padahal dikasih makan. Kayak yang punya sukanya makan terus. Jadi mulu nih, jadi-jadian. Aku itu sering ngelihat soal teman-teman yang nanyain atau apa ya, nanyain sih, kenapa pas biasku tampil, pas biasku perform bareng grupnya, yang lain pada ke shoot, yang lain pada dapat bagian mereka dan ditunjukin di TV, tapi kenapa pas biasku tampil bagiannya nggak ada di TV, malah adanya tuh panggung, kalau nggak nonton. Kenapa gitu? Ini kameramennya punya masalah sama biasku. Kameramennya anti sama biasku. Kameramennya nggak suka sama biasku. Kenapa kameramen yang disalahkan? Kenapa? Nggak tahu juga. Tapi aku yakin sih dari teman-teman mungkin banyak yang berpikiran bahwa ya karena yang ngambil gambar kan kameramen, jadi ya kameramen ya salah. Nggak sih, sebenarnya ini bukan nyalahin sih, mungkin lebih ke kayak mempertanyakan kenapa gitu, kenapa harus penonton yang di syuting ketika biasku tuh lagi nyanyi, lagi ngedance. Aku kan pengen perhatiin gitu kan, ketika bias kalian tampil bagiannya terus nggak muncul di layar kalian, itu yang salah bukan kameramen, bukan salah siapa, bukan salah siapa guys, bukan salah siapa. Mungkin aku bakal jelasin dulu kali ya cara kerja sebuah TV dalam menampilkan programnya, menampilkan program. Ya pokoknya gini lah, tentang multi directing cam. Jadi gini deh, misal dalam satu acara, dalam satu panggung ada 12 orang tampil, treasure. Ada 12 guys, 12. Kok 13 sih? Jadi kangen yang satu. Ya, 12 member tuh. Dan sekarang kan di YouTube program-program musik tuh biasanya ada kan kayak di up fancam per member gitu. Jadi aku sih mikirnya, aku mikirnya sih tiap member otomatis ada satu kamera yang ngikutin mereka kan, yang ya selalu stay buat ngikutin mereka gitu. Nah, kalau misalnya kayak Treasure 12 member, berarti kan ada 12 kamera tuh setidaknya yang ngikutin mereka. Dari berbanyak kamera itu pasti nggak mungkin kan semuanya dimunculin di TV secara berbarengan, kan nggak mungkin. Terus sekarang yang dipikir gini,
oh iya ya, ada 12 kamera. Tapi yang muncul kan cuma satu kamera tuh, yang di TV pasti ganti-gantian. Yang ganti ini nih siapa sih? Yap, jadi di TV itu ada yang namanya switcher. Switcher itu bertugas untuk mengontrol kamera berapa yang harus keluar di TV atau harus tayangkan di TV. Misal kamera satu yang harus keluar di TV, ya udah berarti switcher yang mencet tombol kamera satu untuk keluar di TV. Oke, paham sekarang? Jadi switcher tugasnya untuk mengontrol kamera berapa yang harus keluar di TV. Switcher. Udah, campers tadi tugasnya untuk mengambil gambar, terus sekarang switcher tugasnya untuk mengontrol kamera berapa yang harus keluar di TV atau harus ditayangkan di televisi kalian, di layar kalian itu. Nah, kira-kira campers switcher ini mereka kerja sendiri, maksudnya atas kemauan sendiri, kayak aku pengennya ini yang keluar ya ini, aku pengennya ini yang keluar ini, aku pengen ngambil gambar ini, aku pengen ngambil gambar ini. Apakah mereka seperti itu? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Tidak apa-apa, tidak. Nggak kayak gitu guys caranya. Jadi nggak seenak. Misal aku nih, aku switcher, biasku Haruto. Pokoknya yang keluar Haruto semua. Haruto terus, yang keluar dari awal sampai akhir Haruto terus. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi sebelum memulai program itu ada perencanaannya dulu, ada tahap perencanaannya atau praproduksi. Tapi aku kurang tahu sih kalau untuk TV besar, skala TV besar itu seperti apa praproduksinya. Cuma yang aku pelajarin di praproduksi ini ada yang namanya shortlist atau shooting script, yang itu isinya misal ini nampilin lagunya Treasure yang Boy gitu. Jadi shooting script itu tadi ada lirik-liriknya Boy per bait. Terus di situ juga bakal ditulis dengan jelas visual yang harus keluar di TV itu nanti apa, terus tipe pengambilan gambarannya apa. Di situ tertulis jelas, misal bagian rapnya Hyunsuk, otomatis yang keluar juga harus Hyunsuk dong. Dan di situ ditulis dengan jelas Hyunsuk kamera berapa, atau misalnya yang ngikutin Hyunsuk tuh kamera 6, otomatis di situ yang dikeluarin tuh ya kamera 6 dikeluarin di situ. Dan di situ juga dituliskan jenis pengambilan gambarannya, misal close up, ya di situ ditulis close up kamera 6 pas partnya Hyunsuk, ada tulisan liriknya di situ. Gitu teman-teman. Itu kalau menurut yang aku pelajarin. Karena aku juga belum kerja di dunia pertelevisian, jadi aku juga kurang tahu, apalagi di TV gede segede SBS, Inkigayo itu kan yang tiap hari mereka, nggak tiap hari sih, seminggu sekali mereka take video, yang otomatis ya lumayan berat ya tiap minggu nyiapin kayak gitu. Tapi ya who knows. Dan kira-kira siapa sih orang yang bikin shooting script ini tadi, yang merencanakan ini tadi nih banyaknya itu siapa sih kira-kira? Nah, di dunia pertelevisian pun sama, ada bagian yang bertugas untuk mengarahkan atau memberi perintah kepada staffnya, kepada para kru di situ, yaitu director atau sutradara. Dan di setiap program pasti ada, nggak mungkin nggak ada sutradara itu. Kalau nggak ada sutradara, siapa yang mau gerakin? Nggak mungkin mereka gerak sendiri kan. Nah, sutradara ini yaitu tadi bertugas untuk mengarahkan jalannya proses syuting ini tadi. Misal bagian ini yang keluar cam 1 Yoshi, ya sutradara meskipun sudah ada di shooting script, udah ada di shot list,
sutradara tetap di situ ada buat ngarahin. Jadi pakai intercom itu loh guys, yang kayak headphone ada mic-nya tapi cuma satu doang. Biasanya kan campers kayak gitu kan pada pakai kayak gitu kan. Nah, itu namanya intercom. Si director atau sutradara ini mengarahkan lewat situ. Oke, kamera 1 siap ya, kamera 1 standby ya, kamera 1 standby, tahan, oke. Gitu guys. Jadi ya intinya semua itu tergantung sama director, tapi director nggak mungkin kerja sembarangan, pasti dia juga udah ada riset sebelumnya, kayak ngapalin ini part siapa, karena udah ditulis di shooting script juga kan. Cara kerjanya seperti itu, jadi nggak bisa seenaknya kameramen mau nge-shoot siapa atau switcher mau nampilin video siapa, nggak bisa kayak gitu. Ada satu orang yang memang bertugas untuk mengarahkan dan sudah direncanakan sebelumnya, kayak gitu sih teman-teman. Dan setiap acara, setiap program musik khususnya pasti ada rehearsal, ya kan? Kalian pasti sering lah nemuin di YouTube lah, di apa waktu sebelum pandemi ya, tapi ya kalau sekarang kayaknya sangat jarang ditemukan video rehearsal artis-artis gitu. Dulu sih sering kayak kesebar video rehearsal Blackpink di mana gitu, misal pasti ada kan gitu. Nah, itu yang rehearsal tuh nggak cuma Blackpinknya aja, nggak cuma Blackpink yang latihan ngedance atau latihan vokal untuk menyelaraskan gerakannya di panggung itu. Bukan cuma artisnya aja di situ, tapi kru produksinya pun di sana juga rehearsal gitu loh, untuk ya itu tadi, melatih syuting scriptnya tadi supaya nanti waktu live itu bisa sesuai dengan syuting script dan juga ya berjalan lancar. Jadi nggak cuma artis kalian aja yang rehearsal, tapi kru pun juga rehearsal gitu loh. Dan ya aku nggak bisa bilang yakin atau 100%, karena aku juga ya tadi aku belum terjun langsung. Ketika ada, mungkin teman-teman ngerasa kayak kok biasku nggak dapat perlakuan nggak adil ya waktu tampil bagiannya, kok nggak ke shoot, dan itu berulang kali. Mungkin itu bisa aja faktor ketidaksengajaan, tapi tidak menutup kemungkinan director atau sutradara yang mungkin sudah senior atau ya emang udah sering, emang kerjaannya kerja di sutradara, otomatis kan sering banget ngedirect, itu improve gitu. Jadi bisa aja waktu live itu dia improve, karena ya kayak gitu kan. Gimana ya, bayangin deh kalian lihat 12 monitor, ini dipermisalkan 12 monitor dalam satu waktu, dan kalian harus milih mana yang harus keluar. Wow, bayangin deh, itu sumpah aku lihat 3 monitor aja udah pusing banget waktu itu, pernah praktek, apalagi 12 monitor kan. Ya tapi yang jelas pasti sebelumnya udah dibikin acuannya dulu ya, itu shooting script atau shortlist tadi gitu teman-teman. Untuk jawaban dari kenapa sih Din hari ini ngegas ya Bu, itu sih yang bisa aku sampaikan. Nanti mungkin dari teman-teman yang nonton, apa nih kucingku mungkin dari teman-teman yang nonton video ini, misal ada kalimatku atau ada hal yang aku sampaikan kurang tepat, bisa tolong dibenarkan di bawah di komen, supaya teman-teman pun yang kurang tahu bisa jadi lebih tahu gitu. Berbagi ilmu itu indah guys. Saya juga butuh dibagi ilmu. Oke, terima kasih karena udah klik video ini. Kalau emang kalian suka dan kalian ya merasa
dapat ilmu dari video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Aku cuma minta itu aja guys dari kalian, oke? Dan juga share ke teman-teman kalian semua, oke? Jangan lupa nyalain nih lonceng notifikasinya juga supaya tahu tiap aku up video baru, oke? Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya.